Nah, teman-teman sekalian, video kali ini saya akan membahas terkait pertanyaan teman-teman, yaitu kok view saya susah ya naik. Tentu dengan wawasan yang saya sampaikan ini, teman-teman bisa menjadikan referensi untuk meningkatkan view kontennya ke depannya. Penasaran? Mungkin teman-teman langsung saja simak intro berikut ini. Ketika teman-teman membutuhkan layanan subscriber jam tayang, bisa tuh DM Instagram Viral Bugis. Dan tentunya ketika teman-teman ingin tergabung dalam suatu kelas langganan untuk saling berdiskusi, bertanya tentang permasalahan YouTube yang dihadapi, langsung saja gabung langganan ya. Dan yang terakhir, teman-teman ketika membutuhkan merchandise dari Viral Bugis, bisa klik deskripsi di bawah ini. Nah, teman-teman, ketika berbicara tentang view, kalau saya sih secara pribadi ada 3 hal yang penting di dalam view itu sendiri. Yang pertama, rekomendasi video, yang kedua, penelusuran video, dan yang terakhir adalah halaman beranda video. Nah, ketiga hal ini merupakan hal yang biasa teman-teman jumpai di analitik YouTube Studionya, ya, yang aplikasi biasa diinstal di smartphone kita. Nah, saya akan jelaskan satu-satu ya bagaimana pentingnya dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, yang pertama kita akan berangkat dari beranda channel ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan beranda channel? Biasanya beranda channel merupakan video-video konten kita yang dimunculkan di beranda channel orang lain. Biasa tuh ada kan kita biasa memutar video di beranda channel tanpa mengklik ya. Jadi iklan tidak muncul tapi terputar. Nah, itu namanya beranda channel. Nah, bagaimana caranya memunculkan konten kita di situ? Tentu teman-teman harus memperhatikan like dan komen konten teman-teman. Jika like-nya banyak dan komentarnya juga banyak, maka besar kemungkinan akan muncul di halaman beranda channel teman-teman. Seperti itu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, rekomendasi video. Nah, biasa kan kita jumpai rekomendasi video, biasa kita sudah nonton konten, kemudian di akhir video itu pas selesai di detik terakhir muncul rekomendasi video di bawah ya, biasa. Nah, meskipun kita harus memakai layanan penaikan retensi video dari rekomendasi video, itu terbukti bahwa menaikkan rekomendasi video teman-teman. Terus yang terakhir, penelusuran video. Nah, ini yang paling penting menurut saya, karena di channel saya saja yang paling tinggi adalah penelusuran video. Apa sih maksudnya penelusuran video? Nah, penelusuran video itu artinya bahwa konten kita selalu dicari oleh orang lain, dan tentunya muncul di saat mereka melakukan pencarian. View yang dihasilkan dari penelusuran video teman-teman bisa dapatkan. Tentunya harus memaksimalkan metadata. Metadata itu terkait tentang thumbnail yang menarik ya. Biasa kan kalau kita mengunggah video ada keterangan ini harus diganti thumbnailnya. Nah, terus yang kedua, title yang harus sesuai dengan pedoman komunitas, tidak ada kata-kata yang melanggar. Terus keterkaitan dan sinkronisasi antara thumbnail dan deskripsi, antara thumbnail dan title itu harus sinkron dan saling mendukung dan tidak overlap. Misalkan tidak overlap artinya di thumbnail menyebutkan kata makan, terus di title Anda sebutkan juga kata makan, itu adalah overlap. Jadi buatlah thumbnail yang saling mendukung antara title, dan saya rekomendasikan untuk title itu tidak lebih dari 70, karena ketika terlalu panjang itu sangat merumitkan teman-teman untuk membaca. Terus yang ketiga, deskripsi. Nah, deskripsi di sini juga sangat penting, yaitu di mana di deskripsi kita mendeskripsikan secara ringkas tapi tidak menjawab isi konten kita. Buatlah orang penasaran di dalamnya. Terus masukkan hashtag, di mana hashtag itu kita ambil dari tag channel kita. Jadi biasakan pagar bla bla bla, pagar bla bla bla. Biasakan hashtag bla bla bla, hashtag bla bla bla. Dan terakhir, masukkan kata kunci yang hanya menggunakan spasi koma teman-teman. Ini biasa saya lakukan ya. Dan paling bawah teman-teman jangan lupa masukkan kata kunci atau tag. Nah, untuk tag itu sendiri saya merekomendasikan teman-teman menggunakan reset kata kunci. Nah, biasa saya menggunakan TubeBuddy. Mungkin ada aplikasi lain yang biasa teman-teman gunakan, tapi referensi saya menggunakan TubeBuddy karena di samping memberikan rekomendasi kata kunci yang banyak digunakan, juga memberikan predikat dari kata kunci kita ketika sudah sering ditemukan oleh orang lain.